Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul Mukarramin, Ma'asyiral Asatidzah Al-Kurama, bapak-bapak hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini saya bisa bersilaturahim bersama bapak-bapak dan ibu-ibu di Masjid Al-Muttaqin Karimun yang sangat kita cintai ini. Mudah-mudahan silaturahim saat ini bukan yang awalan dan akhiran, bukan yang pertama dan yang terakhir kali, tapi mudah-mudahan silaturahim kita ini kita bawa hingga ke alam barzakh, bahkan juga sampai di padang mahsyar hingga masuk surganya Allah SWT bersama dengan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama kita berada di masjid yang sangat mulia, masjid dalam pembangunan, Masjid Al-Muttaqin, renovasi pembangunan. Ini mudah-mudahan kita bisa membantu segenap tenaga kita, pikiran kita, harta kita, agar pembangunan renovasi Masjid Al-Muttaqin bisa berjalan dengan lancar dan juga mendapatkan dana dari masyarakat yang lancar, dan mudah-mudahan Ramadan nanti sudah bisa dengan penampilan yang jauh lebih baik, ya Allahumma amin. Membana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Nabi, barang siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan baginya rumah atau istana di surga. Jadi ini kesempatan kita ini, kalau ada pembangunan masjid, kita bisa ikut andil. Walaupun kemampuan hanya 100.000, tapi itu namanya ikut membangun masjid. Kalau punya uang 1 juta, tentu alangkah lebih baiknya. Punya uang 500 juta, disumbangkan ke masjid, nah itu nanti di surga istananya jauh lebih besar, tentu lebih nyaman. Ya kalau kita punya uang 1 miliar, menyumbangnya ke masjid hanya 500.000, ya dibangunkan rumah di surga. Tapi mungkin pintunya saja masih pintunya saja. Ini orang kaya sumbangnya cuma 500.000. Ya, rugi sih tidak, namanya masuk surga. Rugi tidak, tapi kan masuk surga cuma di emperan saja kan. Sayang, selagi kita bisa membangun istana di surga dengan harta milik kita, yaitu waktu ada pembangunan masjid, apapun kalau bisa kita berikan ke pembangunan masjid. Ini luar biasa. Kata Nabi gimana tadi? Mambana baitan banallahu lahu, mambana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka baginya akan dibangunkan istana atau rumah di surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibangunkan oleh Allah SWT istana di surga. Allahumma amin. Masjid dibangun di Pulau Karimun, ya.
Karimun itu dari bahasa Arab, Bu. Karimun, nah itu ada juga, itu istilahnya marfu ya. Kalau dalam bahasa Nahwu itu marfu. Karimun, nah, karimun. Ada kalau nasab namanya kariman. Ya. Kalau majrur namanya karimin. Nah itu ya, itu bahasa Arab. Ya. Dari kalimat karim. Karim itu orang yang mulia. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Pulau Karimun ini menjadi orang-orang yang mulia. Allahumma amin. Ada seorang penyair mengatakan karimun. Wah ini karimun disebut ternyata ya. Masya Allah ya. Dalam bahasa Arab ini. Karimun. Mata amdahku wal waro. Ma'ida wa ida ma lumtuhu wahdi. Karimun, orang yang mulia itu, kalau aku memuji orang mulia, orang baik itu, maka orang-orang itu mengikuti aku memujinya. Itu. Tapi orang mulia itu, karimun itu, kalau aku mencacinya, maka hanya aku sendiri yang mencaci, sedangkan orang-orang itu gak ikut-ikut. Kenapa? Karena orangnya adalah karimun. Apa karimun? Orang mulia. Ya. Nah, orang mulia antara lain, ya orang yang suka membangun masjid ini orang yang sangat mulia. Coba kalau tidak percaya, misalnya ada Pak Haji gitu ya, bangun masjid. Sudah, ini saya semuanya ini yang bagian bawah, saya tanggung berapa juta ini. Misalnya panitia menghitung, wah ini perlu 600 juta. Maka Pak Haji ini mendonasikan hartanya 600 juta. Buat apa? Mulai dari pembenahan dinding gitu ya, sampai lantai. Walhasil yang bawah ini selesai. Biar masyarakat yang atas saja. Nah, tapi dikenal Pak Haji Fulan. Bagian apa? Membenahi Masjid Al-Muttaqin ini yang bawah ini. Kira-kira kalau saya memujinya, saya sebut saja namanya Pak Haji Salim misalnya. Ya. Apa namanya? Pak Haji Salim. Maka saya katakan, Pak Haji Salim ini luar biasa ini. Orangnya dermawan. Orangnya dermawan, baik hati. Itu hartanya diberikan semuanya kepada masjid. Kira-kira masyarakat di sini ikut memuji atau mencaci maki Pak Haji Salim? Iya bener, Pak Haji Salim itu luar biasa, tidak mikir dunia dia, yang dipikirin akhirat. 600 juta diserahkan ke masjid, betul? Maka orang-orang pada ikut memuji. Tapi kalau saya mencaci, Pak Haji Salim itu pelit, 1.000 rupiah aja tidak ngasih. Padahal orang-orang tahu kalau beliau memberi berapa? 600 juta. Kira-kira masyarakat ikut saya mencaci atau mengatakan kamu nggak tahu kamu itu? Ya, ini Pak Haji Salim sudah menyerahkan dananya berapa? 600 juta. Masyarakat tidak ngikut saya kalau saya mencaci. Karena terhadap orang yang baik. Ya. Karimun. Karena itu bapak-bapak mudah-mudahan menjadi karimun semuanya. Allahumma amin. Arti karim itu juga dermawan. Di samping orang mulia, arti karim adalah dermawan. Maka kalau ada orang karimun kok pelit, suruh pindah aja Pak. Pak RT Surati, ini orang karimun kok pelit, pindah. Gitu ya. Nggak tahu terserah mau di mana itu ya. Wah, mestinya orang karimun harus sesuai dengan sifatnya, yaitu dermawan. Kalau dermawan, gak mungkin kalau orang dermawan itu rumahnya lebih baik daripada masjidnya, gak mungkin. Kalau orang itu dermawan, ya. Karena itu, ya, ayo warga Karimun, mumpung ada pembangunan masjid, ya, kita menjadi dermawan. Kalau dapat rezeki apa saja, kita salurkan.
Ibu-ibu, nah, saya tanya ini ibu-ibu di rumahnya punya perhiasan emas enggak, Bu? Punya? Punya ya? Jangan kalah sama Bani Israel, Bu. Iya, Bani Israel yang kafir itu dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam hidup. Ya, ceritanya ini. Tatkala Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berangkatlah mereka ke dekat namanya Gunung Tursina. Gunung Tursina. Kalau bahasa Indonesianya Gunung Sinai, gitu ya. Gunung Sinai namanya Tursina. Itu ternyata Allah SWT hanya mengizinkan Nabi Musa alaihissalam untuk pergi naik ke Bukit Tursina. Sedangkan umatnya diperintahkan untuk menunggu di satu tempat, ya, ada di padang gitu ya, lembah. Nah, itu Nabi Musa minta tolong kepada saudaranya yaitu Nabi Harun alaihissalam. Kemudian pesan titip, wahai Harun, tolong engkau jaga kaumku ini agar mereka ikut taat kepada peraturan syariat yang aku bawa. Kurang lebih begitu yang disampaikan oleh Nabi Musa. Maka Nabi Harun mengatakan, baik, insya Allah saya akan menjaga keimanan mereka. Cuman masalahnya, ini ingin saya ceritakan, masalahnya di situ juga ada seorang yang namanya Musa, tapi bukan Nabi Musa. Yang ini Musa ini namanya Musa As-Samiri. Namanya siapa? Musa As-Samiri. Uniknya antara Nabi Musa dengan Musa As-Samiri, namanya sama tapi sedikit berbeda. Kalau Nabi Musa mulai kecil lahir, kan zaman itu Fir'aun ini tidak mau kekuasaannya ini tumbang, tidak mau. Maunya status quo katanya orang sekarang. Fir'aun ingin tetap menjadi raja yang tidak terkalahkan. Ada informasi bahwasanya nanti ada seorang laki-laki yang akan mengalahkan kekuasaan Fir'aun. Maka Fir'aun takut, khawatir, sehingga Fir'aun perintah kepada hulu balangnya itu agar membuat satu pasukan. Yang pasukan ini guna mencari ibu-ibu hamil. Kalau ada ibu hamil didatang. Fulan, misalnya Romla, Umi Kulthum, ini hamil semuanya. Fatimah, ini hamil, orang kampung ini. Maka diingat-ingat itu. Tanya, kamu kira-kira melahirkan kapan ini? Kak, saya kalau tidak salah 3 bulan yang akan datang. Ringkas cerita, 3 bulan akan datang ini, ibu ini yang waktunya melahirkan didatangi oleh hulu balangnya Fir'aun. Kalau ibu ini melahirkan bayi laki-laki langsung disembelih, dibunuh. Kenapa? Karena takut jangan-jangan bayi yang dilahirkan inilah yang bakalan menumbangkan status quo dari sang Fir'aun. Ringkas cerita, ibu Nabi Musa demikian juga takut. Akhirnya waktu melahirkan, beliau pergi ke suatu tempat, melahirkan tersembunyi dan bayinya itu ditaruh di keranjang begitu, kemudian dilepaskan di sungai, akhirnya terbawa arus sungai. Subhanallah, itu kan Fir'aun tidak punya anak itu. Jadi istrinya Fir'aun itu tidak punya anak. Begitu lihat bayi, namanya seorang ibu, ada rasa iba dan terenyuh. Akhirnya bayi itu diambil. Ringkas cerita, dia mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, aku sudah merindukan anak bertahun-tahun dan sekarang aku mendapatkan ada anak bayi. Ya, namanya suami dirayu sama istri. Ini biasanya kalah ini. Banyak gitu ya, senyum-senyum ini biasanya begitu, kalah sama istrinya. Sudah ada rayuan maut sang istri, kalah itu suami. Akhirnya merengek-rengek. Sang istri tersebut kepada Fir'aun, ringkas cerita, baik, bolehlah aku rawat. Ya, Fir'aun tidak nyangka kalau ini akan menjadi seorang nabi. Sudah,
besar. Akhirnya jadilah diangkat menjadi Nabi Musa. Mulai kecil dirawat siapa? Fir'aun. Di tempat lain kan ibu-ibu kan banyak yang hamil. Ya. Di tempat lain ada seorang ibu yang melahirkan bayi, kemudian disembunyikan di suatu goa. Kalau waktunya menyusui didatangi. Akhirnya dicurigai nih si ibu ini. Dulu ibu ini hamil ini. Sekarang mana bayinya? Langsung sama pasukannya Fir'aun ini dicari. Di mana menyembunyikan? Tidak ketemu, Pak. Loh, di saat yang sama menurut riwayat ini ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah SWT ke bumi, kan ada malaikat rahmah, ya enggak? Malaikat pembagi hujan, malaikat pembagi rizki, kan banyak kan? Ya. Malaikat ini tahu ada anak bayi menangis di salah satu goa. Maka didatangilah anak bayi tersebut dan malaikat ini minta izin pada Allah, mohon izin untuk merawat si bayi. Ringkas cerita, ternyata juga diberi nama Musa ini. Yang satu diberi nama Musa tapi dirawat oleh Fir'aun. Sedangkan yang ini dirawat oleh malaikat, ya. Bahkan dalam riwayat dikatakan malaikat Jibril yang merawatnya. Subhanallah, sampai besar, sama-sama besar. Tapi apa yang terjadi? Yang dirawat malaikat Jibril diberi nama Musa As-Samiri. Musa As-Samiri. Ternyata Musa yang dirawat Fir'aun, orang kafir ini menjadi figur yang luar biasa. Karena ibu angkatnya ini adalah ibu pendidik yang sangat luar biasa. Sehingga anak tersebut diberi keyakinan yang inti mungkin lebih mudah saya katakan, jangan ikut menyembah Fir'aun. Padahal Fir'aunnya ngaku jadi itu. Ya. Dan istrinya gak sudi menyembah Fir'aun, gak sudi. Maka si anak juga diajari untuk tidak ikut menyembah kekuasaan khususnya Fir'aun. Sedangkan Musa Samiri dibesarkan oleh malaikat Jibril, berjalan. Sudah setelah besar dilepas, hidup. Kemudian bergaul dengan masyarakat. Masalahnya di zaman itu kan banyak penyembah berhala. Nah, karena salah pergaulan, akhirnya hatinya condong kepada kekafiran. Unik kan? Dalam syair dikatakan wa Musal ladzi rabbahu Jibrilu kafiru, wa Musal ladzi rabbahu Fir'aunu mursalu, wa Musal ladzi rabbahu Jibrilu kafiru, katanya. Musa yang dipelihara oleh Fir'aun mursalu, menjadi seorang utusan Rasul. Wa Musa alladzi rabbahu Jibrilu kafiru, sedangkan Musa yang dirawat oleh malaikat Jibril jadi kafir ini. Naudzubillahi min dzalik. Yang ingin saya ceritakan, kekafirannya itu enggak langsung, bukan langsung lahir langsung kafir, enggak begitu. Dia ikut juga dalam rombongan Nabi Musa. Nah ini yang saya katakan, jangan kalah sama Bani Israel ya, ibu-ibu ya. Nah, tatkala Nabi Musa ringkasnya bermunajat kepada Allah di atas gunung Tur Nah, maka Nabi Harun menjaga umatnya Nabi Musa yang sudah masuk Islam dikumpulkan. Cuman dalam sejarah dikatakan Nabi Musa itu orangnya tegap, orangnya kuat. Seperti ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab yang tidak takut dengan siapapun, kan begitu ya. Nabi Musa pun demikian. Nabi Musa ini bisa dikatakan ini jagoan lah dalam segala hal. Di samping Nabi juga luar biasa Nabi Musa ini seorang yang sangat ditakuti. Sehingga kalau beliau ngatur apapun itu jadi. Karena ketegasan beliau Sayyidina Musa alaihis salam. Sedangkan saudaranya bernama Nabi Harun. Nabi Harun itu orangnya lemah lembut begitu. Begitu dipasrai ya kaumnya. Kaumnya itu menolak gitu ya. Tidak taat kepada Nabi Harun. Sama-sama Nabi ini.
tidak taat. Ringkas cerita di situ ada Musa As-Samiri. Musa As-Samiri itu mengatakan, hei saudara-saudaraku, kita ditinggal Nabi Musa. Nabi Musa itu sekarang munajat kepada Tuhannya. Cuman kita ini percaya itu tidak, ini jadi masalah. Kita tunggu saja. Apa benar Nabi Musa itu munajat kepada Tuhannya? Jangan-jangan kita cuma ditipu. Begitu katanya siapa? Musa As-Samiri. Pandai Musa As-Samiri itu. Kemudian Musa As-Samiri mengatakan, saya tahu caranya. Sama-sama Musa ini, saya tahu caranya. Apakah Musa yang munajat itu sudah ditemui oleh Tuhannya atau belum? Orang-orang tanya, gimana ini caranya? Musa As-Samiri, apakah betul Nabi Musa sudah ditemui oleh Tuhannya? Ya gini caranya. Kita membuat satu patung dari emas. Saya tahu caranya, nanti patung itu kalau Tuhan datang, pasti patung itu akan bergerak, memberikan isyarat. Itu akal-akalannya Musa As-Samiri. Maka dia minta perhiasan punya ibu-ibu, dimintai sama dia. Subhanallah Bu, makanya jangan kalah sama orang kafir. Israel itu ibu-ibu yang punya punya perhiasan, diserahkan semuanya, ya. Sehingga diriwayatkan bahwa si Musa As-Samiri membuat replika sapi, anak sapi. Kalau bahasa Jawanya pedet katanya, anak sapi kecil, ya. Sudah, dan itu ada emas-emasan karena sumbangan dari ibu yang mempunyai perhiasan. Disetting sedemikian rupa. Saya koma dulu bicaranya, ya. Saya lanjutkan nanti, tapi biar tahu. Mungkin bapak-bapak, ya insya Allah pernah tahu ada layang-layang. Biasanya orang kampung kalau membuat itu besar, ya. Kemudian diberi satu tali begitu tipis, ya. Nah, kemudian dinaikkan, akhirnya dia berbunyi. Pernah tahu? Kalau orang Malang mengatakan layangan sowangan, katanya. Gak tahu orang sini saya. Ya, itu teknik untuk membuat layangan itu, layang-layang itu berbunyi. Bukan layang-layang berbunyi, tapi ada tali yang tipis tertiup angin, dia berbunyi. Itu satu. Dulu waktu kita masih kecil-kecil itu, ya, masih muda-muda. Saya sekarang jarang melihat anak-anak kecil sekarang main game aja, anak sekarang itu, ya. Kalau dulu kita beli minuman, ada ini sedotan itu, kemudian kita potong, lancip gitu, kita masukkan di mulut, betul? Nah, itu kan teknik itu. Teknik membuat suara dari sedotan air, kan gitu kan? Nah, itu ada cara-cara tertentu. Coba anak-anak kecil-kecil belum tentu loh sekarang tahu. Ya. Nah, ternyata Musa As-Samiri itu juga mempunyai pemikiran yang bagus itu. Artinya cerdas ini. Maka dia bikin patung dari emas itu dan diberi lubang-lubang sedemikian rupa, kemudian ditaruh di atas tempat yang agak tinggi yang sekira terkena angin kencang. Paham ya? Sudah, kembali lagi. Begitu ada angin kencang, maka anak sapi yang dari emas tadi itu bikinan Musa As-Samiri, dia menghasilkan suara. Katanya, Tuhan datang. Tuhan sudah datang. Itu Musa yang di sana tidak datang itu. Nabi Musa itu 40 hari, Pak. 40 hari. Ya enggak datang ini. Ditinggal. Sedangkan ini Musa bikin tidak lama karena dia tahu teknik untuk pembuatan suara tertentu, maka nih Tuhan sekarang lebih dekat dengan saya. Saya panggil Tuhan itu sekarang masuk di mana? Di anak sapi. Ayo kita sembah anak sapi. Sembah semuanya. Kafir murtad. Naudzubillah min dzalik. Padahal buat kekafiran, kemurtadan itu perhiasan emas diberikan semuanya. Nah kita ini ibu-ibu, ya juga bapak-bapak tentunya. Kalau bapak-bapak nanti ibu-ibu dulu aja lah.
Ibu-ibu punya perhiasan enggak di rumah? Ini masjid belum jadi, Bu. Masa kalah sama Bani Israel? Kasih dong. Jual dong. Ya, saya gimana? Saya lihat yang ada sudah tua-tua, tinggal nunggu dipanggil oleh Allah saja. Betul, Bu? Ini diambil ya. Serahkan Pak Takmir ya. Masa kalah sama anak buahnya Musa As-Samiri? Janganlah. Itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak bagaimana? Sama, yang punya kerjaan. Mumpung loh ya. Dan tidak selamanya loh. Kalau ibu-ibu nanti perhiasannya dikasih ke masjid besok di akhirat. Wah. Ini perhiasan ibu-ibu bukan cuma satu gelang gini, Bu. Bisa ngambil 1000 gelang taruh di sini juga bisa. Tapi di akhirat. Di akhirat. Bapak-bapak kalau punya pekerjaan, punya penghasilan, selagi sudah cukup untuk istri dan anaknya, ada sisa-sisa uang masukkan. Sebulan saya sisa uang tinggal 1 juta. Bersih tinggal 1 juta. Ya kasih dong. 900 dikasihkan kepada masjid. Lah yang 100 lumayan beli pulsa. Beli pulsa. Walhasil pikirannya harus begitu, ya enggak? Pikirannya harus semuanya di masjid harus jadi. Kalau tidak jadi rugi. Apalagi bentar lagi mendekati bulan suci Ramadan. Wah, kalau orang karimun semacam demikian, betul-betul karim, dermawan, insya Allah nggak ada namanya masjid terlantar, nggak ada insya Allah. Ya, semuanya akan terpenuhi kebutuhannya begitu. Di beberapa tempat juga ada masjid-masjid yang kebetulan saya juga diajak berbicara itu. Ada masjid-masjid yang disetting menjadi masjid sentral, Pak. Jadi sentral kegiatan Islam, masjid. Di zaman Nabi itu, yang namanya pusat kegiatan Islam itu bukan di kantor, Pak. Tapi di masjid. Semuanya. Jadi Nabi Muhammad tatkala masuk di kota Madinah, beliau itu menciptakan negara Islam Madinah Al-Munawwarah. Beliau mempunyai semacam undang-undang. Undang-undangnya namanya Piagam Madinah, Mitsaqul Madinah. Mitsaqul Madinah, undang-undang. Kalau di Indonesia kan ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45, barangkali seperti itu. Ya, namanya Mitsaqul Madinah. Nah, ini negara Islam. Jadi yang bilang begini, tidak ada negara Islam di dunia itu tidak baca sejarah. Tapi sesungguhnya Nabi Muhammad itu menciptakan negara Islam. Ibu kotanya adalah Madinah. Undang-undangnya namanya Mitsaqul Madinah. Ya. Orang orientalis, kafir di barat itu mengatakan, nabimu tidak pernah bikin negaranya. Ya maklum orang kafir. Gak tahu sejarah Islam. Nah, ringkas cerita, tatkala Nabi Muhammad SAW menciptakan suatu kondisi negara Madinah, itu kantornya di mana? Istana negaranya di mana? Di Masjid Nabawi, Pak. Luar biasa. Jadi Nabi Muhammad ini menyeting suatu kenegaraan namanya negara Madinah itu dalam masjid. Berarti dalam masjid boleh berbicara politik Islam. Boleh, Pak. Yang nggak boleh kan orang-orang sekuler. Orang sekuler mengatakan, jangan bicara politik di dalam masjid ya. Itu katanya dalam ajaran sekuler namanya fasluddin anid daulah. Apa fasluddin anid daulah? Memisahkan urusan agama dengan kenegaraan. Itu ajaran sekuler. Orang-orang barat kafir itu, Pak. Tapi kalau Nabi tidak mengatur segala sesuatu dari masjid. Apa yang diatur? Perdagangan itu loh, Pak. Perdagangan di masyarakat itu diatur oleh Nabi dari masjid. Sehingga adanya sidak pasar. Nabi itu sidak. Tahu sidak ya? Datang ke pasar dilihat mana penjual-penjual yang curang. Sampai turun ayat wailun lil mutaffifin. Neraka wel bagi orang yang curang di dalam timbangan jual beli. Diatur di mana ini? Di masjid, dari masjid.
Jadi sentral kegiatan Nabi itu di masjid. Jelas ya? Nah, sekarang kan enggak. Masjid kita cuma untuk sholat. Ya, sholat 5 waktu yang paling ramai hari Jumat saja. Nah, gimana Islam mau maju? Orang Islam jarang, nggak begitu suka ke masjid, Pak. Orang Islam zaman sekarang. Betul? Cuma sekarang ini ya, saya enggak bukan menilai ya. Cuman yang hadir berapa ini ya? Yang hadir ini berapa? Dari sekian penduduk sekitar masjid ini berapa persen, Pak? Sedikit. Betul? Nah, karena umat Islam tidak menjadikan masjid sebagai sentral kegiatan. Itu tatkala Nabi wafat. Maka sebagian para sahabat ini mengatakan ini Islam harus terus. Kepentingan umat Islam harus berjalan. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Maka sebagian para sahabat membicarakan siapa pengganti Nabi yang sudah wafat ini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib merawat jenazah Nabi Muhammad SAW bersama dengan keluarga. Sedangkan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar ini berpikir orangnya realistis, Pak. Sayyidina Umar mengatakan siapa yang melanjutkan kepemimpinan Islam? Paling tidak siapa yang melanjutkan ini jadi imam sholat ini siapa? Ini luar biasa para sahabat. Akhirnya disepakatilah dengan berbagai riwayat, disepakatilah bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah. Ada tanda-tandanya apa? Tatkala Nabi sakit kurang 2 hari itu Nabi perintah agar Sayyidina Abu Bakar yang menjadi imam sholat. Karena Sayyidina Abu Bakar yang menjadi imam sholat, maka aklamasi para sahabat mengatakan kalau begitu kepemimpinan Islam kita pasrahkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Diangkatlah secara aklamasi menjadi seorang khalifah. Apa sih khalifah itu? Pimpinan negara, Pak. Di mana itu? Di masjid. Karena seorang imam yang tegas, yang alim, yang mengerti, setia kepada Nabi, setia kepada Islam, maka ini namanya kandidat calon pimpinan negara Islam. Begitu masyarakat tahu dimunculkan nama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sepakat semuanya. Maka dibaiatlah oleh umat Islam. Namanya khalifah. Saya tanya, khalifah itu urusan ngimami saja atau mengurusi kepentingan umat Islam? Kepentingan umat Islam. Kantornya di mana Sayyidina Abu Bakar? Di masjid. Sayyidina Abu Bakar wafat. Diangkatlah khalifah kedua. Rumah Sayyidina Umar kecil. Maka tiap hari Sayyidina Umar ada di Masjid Nabawi. Mengaturlah semua kepentingan umat Islam. Kita masih ingat kan? Tatkala ada seorang janda yang menangis. Masih ingat cerita itu ya? Maka Sayyidina Umar merasa berdosa. Setelah ditanya, wahai ibu masak apa? Ini masak batu ini. Kenapa? Ini anak-anakku nangis. Kalau aku diam saja dituntut sama anak-anakku. Kalau zaman sekarang katakan mama gitu, mana dong makannya dong gitu. Ya aku masakkan dulu. Ternyata yang dimasak adalah batu. Yang enggak matang-matang Pak, batu dimasak. Sayyidina Umar mendengar itu langsung menangis. Sayyidina Umar, ya Allah, kalau begini ceritanya aku besok dituntut di akhirat. Aku dituntut sebagai pemimpin umat Islam, aku dituntut di akhirat. Maka Sayyidina Umar datang ke masjid dan ke Baitul Mal milik umat Islam. Maka Sayyidina Umar mengambil beras sendiri itu ya. Pemimpin umat, inilah pemimpin umat. Dipanggul sendiri itu. Dipanggul langsung diserahkan pada si ibu janda yang punya anak tadi itu agar bisa masak nasi. Biar apa? Ya biar anaknya nggak mati kan begitu. Itu pusat pemerintahnya di mana, Pak? Masjid. Luar biasa. Suatu saat ada riwayat. Ada pembesar-pembesar kafir dari negara tetangga.
kerajaan tetangga. Karena Sayyidina Umar ini keadilannya luar biasa. Keadilan Sayyidina Umar ini dirasakan oleh semua masyarakat. Bahkan sampai keadilannya itu masyhur di negara-negara lain atau kerajaan-kerajaan lain. Itu ada, sejarahnya ada ini. Ini bapak-bapak atau abang-abang yang bisa buka Google itu. Buka aja di situ ya. Keadilan Sayyidina Umar bagaimana itu. Ya, mudah sekarang sejarah banyak. Ya, tanya sama Syekh Google ya. Kiai Google tanya. Oh, banyak di sana ya. Wah, itu luar biasa Sayyidina Umar. Begitu ada pembesar dari negara lain itu ingin ketemu yang namanya Khalifah Umar Ibn Khattab. Ini orang ini gimana sih kok hebat amat ini. Ditakuti oleh lawan dan disegani oleh kawan. Gimana ini? Akhirnya datanglah mereka dengan baju kebesarannya. Ini pembesar-pembesar kafir dari negara lain ini. Baju kebesarannya. Saat itu ya pakai kuda, Pak. Tak pakai pajero saat itu ya. Pakai kuda dengan pakaian ala kerajaan. Datanglah ke kota Madinah. Sudah. Sampai kota Madinah, dia datang tanya sama orang-orang, di mana pusat kerajaan, istananya di mana ini Umar bin Khattab. Maka ditunjuklah Masjid Nabawi, itu di situ biasanya. Nah, kan masjid ini. Dilihat enggak ada Sayyidina Umar, enggak ada, Pak. Tanya, di mana? Ya orang ini dikira raja. Oleh mereka dikira raja, rajamu mana gitu. Loh, kalau jam sekian nanti kalau mau ya nunggu sholat zuhur gitu ya. Nunggu adzan beliau datang. Akhirnya tanya lagi kepada masyarakat, kepada umat Islam, rajamu di mana katanya? Oh, ini jam sekian ini waktunya istirahat. Ya kan di masjid kan jam berapa biasanya, Pak? Subuh, ya, zuhur, asar, maghrib, isya. Loh itu kalau di masjid ada musyawarah 5 waktu, Pak. Masyarakat ini membahas, ini gimana pembangunannya ini. Selesai, Pak. Masalahnya rapatnya seminggu sekali kadang-kadang, ya enggak? Itu kalau hari Jumat saja kan begitu. Enggak cocok dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat zaman dahulu kala. Sayyidina Umar, dilihat ini. Sebut aja ini jam 9. Oh, beliau istirahat. Di sana loh istirahat. Nanti ya, bapak ini ya, raja-raja ini datang ke arah sana, lurus, belok kanan, belok kiri, ada tulisan stop. Bukan, zaman itu enggak ada tulisan stop ya. Nah, itu di situ nanti ada orang berada di situ istirahat. Datanglah raja-raja ini, sama utusannya ini, datang mencari. Wah, naik kuda, ternyata tikungan sana, tikungan sini, ketemu kebun korma. Ketemu kebun korma. Ternyata di situ ada orang yang gelar tikar dan tidur. Bengong. Utusan raja-raja ini bengong, Pak. Aku itu mau ketemu raja, bukan ketemu pengemis. Lah ini ada orang tidur di situ. Siapa ini? Karena ada orang datang, Sayyidina Umar bangun. Ditanya, kamu siapa? Enggak, begini Pak. Saya itu mencari namanya Khalifah Umar Ibn Khattab. Saya cari, saya kepingin tahu. Apa hebatnya Umar Ibn Khattab? Pengen tahu. Apakah dia di istana duduk dengan meja, kursi yang indah, ranjang yang luar biasa? Apakah dia mempunyai pulau sendiri karena kaya, beli pulau sendiri? Ya enggak? Apakah istananya ini walhasil gambarannya raja-raja zaman dahulu kala? Apakah di kanan kirinya ada dayang-dayang? Ya enggak? Atau gimana ini pimpinan umat Islam ini? Pimpinan umat Islam. Begitu melihat, kamu ingin tahu Umar bin Khattab? Aku ini orangnya, Umar bin Khattab. Baru mereka pantas. Lawan jadi takut dan kawan jadi segan karena yang namanya Khalifah Umar bin Khattab tidak mau uang, Pak. Tidak suka sama uang, jabatan udah lama, tidak mau, Pak. Makanya takut. Ya orang kalau seperti itu kan tidak takut mati kan. Yang orang takut mati itu kalau duitnya banyak. Percaya tanya. Betul Pak Haji ya. Orang yang duitnya banyak takut mati. Oh nanti uangku dimanakan. Nanti diambil ini, diambil itu ya. Tapi orang yang tidak punya uang Pak.
ya sudahlah mati, bismillahirrahmanirrahim, mati kan gitu. Betul Bu? Ibu punya banyak duit enggak? Perhiasannya untuk siapa Bu? Paling ibu pakai nggak sampai waktu menikah usia berapa ibu? Menikah sempat usia 20, usia 60 meninggal dunia. Berapa tahun pakai perhiasan? Berapa tahun itu? 20 sampai 60 berapa tahun? 40 tahun. Apa sih itu? Bukan milik ibu, milik orang lain Bu. Walaupun anaknya namanya orang lain. Tapi kalau diberikan ke masjid, itu ibu pakai besok di akhirat selama-lamanya itu. Tapi kalau orang ini cinta dunia, sudah. Kalau cinta dunia ya takut mati. Karena Nabi mengatakan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kenapa umat Islam ini kok jadi lemah? Karena kebanyakan hubbud dunya, cinta dunia wa karahiyatul maut, dan gak suka mati. Padahal orang ingin masuk surga syaratnya mati. Tapi orang Islam sekarang aneh, ditanya ingin masuk surga. Saya tanya sama bapak aja lah. Pak siapa namanya Pak? Pak Haji Sudarsono. Bapak ingin masuk surga enggak Pak? Ingat. Usianya berapa sekarang Pak? 60. Mau masuk surga cepat-cepat apa nanti saja Pak? Kalau cepat-cepat sekarang saya doakan mati, mau Pak? Nah kalau nggak mati nggak bisa masuk surga loh. Orang sudah begitulah umat Islam ya. Walaupun usia sudah 70 tahun, kamu mau enggak doakan mati? Jangan. Nah kalau coba ulang tahun itu lagunya. Gimana kalau kita mengatakan, Bapak kepingin masuk surga? Iya, tapi aku besok ulang tahun. Ya sudah, pendek umurnya. Marah Pak. Minta panjang umurnya. Mau berapa tahun lagi? Kok bertamat di dunia? Kan gitu kan? Ya. Padahal orang ingin masuk surga syaratnya harus mati. Mau masuk surga? Mau. Sampai daftar masuk surga, semua angkat tangan. Cepet-cepet apa lama-lama? Ya kapan-kapan aja lah gitu. Aneh orang kita ini ya. Nah kembali lagi pada masalahnya. Tatkala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala didatangi orang kafir, pembesar-pembesar kafir, ternyata betul setelah tahu bahwa kantornya, kan dikasih tahu kantornya di sana, ternyata Masjid Nabawi. Ya, tempat istirahatnya di mana? Kasur Sayyidina Umar di mana? Di tikar yang ada penutupnya dari dedaunan pohon korma. Jadi itulah sebenarnya apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kita ini kadang-kadang ayo maulid Nabi, kan gitu ya. Apa ini maulid Nabi? Kita ikuti akhlak Nabi dalam keseharian. Tapi sesungguhnya jauh sekali dari akhlak Nabi kita ini. Betul ya? Itu yang terjadi. Nabi Muhammad itu ya pandai berdagang, itu pandai Pak. Nabi Muhammad itu ahli ekonomi. Buktinya begini, Nabi Muhammad telah menciptakan istilahnya itu dagang grosir, itu yang memulai Nabi Muhammad SAW. Masih ingat kalau Nabi Muhammad ikut pamannya untuk berdagang ke negeri Syam, sekarang Syria. Nabi Muhammad juga mengambil bekal atau modal dari yang namanya seorang kaya raya, janda kaya raya bernama Khadijah. Fulan ngambil dagangan, Fulan ngambil dagangan, banyak rombongan beberapa kali. Pertama Nabi Muhammad ikut pamannya yaitu Abu Thalib. Sudah diajak. Setelah di sana Nabi Muhammad melihat, mungkin bahasa saya lebih mudah, ngapain sih orang-orang ini? Ternyata dagang di sana. Setelah selesai mereka pulang, akhirnya bulan berikutnya orang-orang ini ngambil lagi dagangan dari siapa? Siti Khadijah. Nabi Muhammad ya ingin juga, saya juga ingin ikutlah walaupun masih pemuda dibanding orang tua-tua yang sudah matang. Sudah, akhirnya beliau membawa dagangan ini. Beliau berpikir, ini fulan, Pak Fulan, dagang Pak. Misalnya ini beli ini misalnya. Ya, beli ini harganya 10.000, dijual 12.000, untung berapa? 2.000. Sudah. Oh gitu caranya dagang orang-orang. Cuman ya laku satu-satu Pak. Ngecer.
Orang-orang ngecer, ya laku. Nabi Muhammad pandai, ahli dagang, ahli ekonomi yang luar biasa. Kata Nabi Muhammad gini, coba sih kalau aku menurunkan hasil keuntungan, aku jual 11.000. Biar orang-orang jual 12.000. Ya syukur-syukur orang ngambil ke aku, nanti bisa dijual lagi. Maka dihargailah dagangan Nabi Muhammad dengan 11.000. Saya tanya Pak, masyarakat kira-kira mau cari yang 12.000 atau 11.000? Lari semua kepada Nabi Muhammad. Ini sistem dagang yang dibentuk oleh beliau. Kalau sekarang namanya grosir. Bukan orang, maaf, bukan orang jahil Nabi Muhammad, bukan, pandai, ekonominya luar biasa. Pakar ekonomi Nabi Muhammad itu Pak. Akhirnya habis duluan. Bayangkan aja orang jualan 12.000, beliau jualan 11.000. Lari semua pedagang ini kulaan kepada Nabi Muhammad. Orang-orang berangkat ke Syam dengan perhitungan waktu itu anggap saja setengah bulan. Nabi Muhammad 10 hari sudah selesai Pak. Pulang beliau, ngambil lagi dagangan. Sampai Siti Khadijah ini yang selama ini tidak pernah berpikir seperti itu, mengatakan ini anak muda hebat ini. Orang-orang yang tua-tua berdagang 15 hari, ini 10 hari sudah selesai, minta lagi, berangkat lagi. Wah, keuntunganku pasti akan lebih besar ini. Begitu. Itu mah konglomerat kan begitu. Yang penting dagangannya jalan. Setelah pelajari, siapa ini? Anak muda ini. Itulah Muhammad bin Abdullah sebelum jadi nabi. Luar biasa. Tertarik Siti Khadijah. Sudah orangnya tampan, orangnya pandai, perdagangannya luar biasa. Ya, tertarik Pak. Saya tanya sekarang, Nabi Muhammad itu dalam perdagangan menurut bapak-bapak, ibu-ibu, bodoh atau pandai? Pandai. Berarti Nabi Muhammad itu pandai cari duit, betul? Tapi tatkala beliau diangkat menjadi seorang nabi, semua perdagangan ditinggalkan, beliau mengurusi masjid. Betul? Mengurusi masjid, mendirikan masjid, berdakwah. Bapak-bapak pernah enggak sama ibu-ibu dengar, ini kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, bahwa seringkali Nabi Muhammad kelaparan sampai mengambil batu diselempitkan di bajunya atau di celananya. Pernah enggak dengar demikian? Itu sifatnya orang kaya atau miskin? Miskin. Nabi Muhammad miskin itu bukan karena enggak bisa kerja, tapi itu pilihan hidup. Pilihan hidup. Bukan karena enggak bisa kerja. Wong Nabi Muhammad yang merintis perdagangan grosir, Nabi Muhammad hebat. Tapi pada akhirnya beliau memilih miskin bukan karena nggak bisa kerja. Jelas ya? Kembali lagi Pak, ini pusat perdagangan di zaman Nabi Muhammad SAW. Di mana? Di Madinah diatur oleh Nabi, walaupun turun ayat Al-Quran itu dari Masjid Nabawi. Sayyidina Abu Bakar juga demikian, Sayyidina Umar juga. Pasukan yang dikirim peperangan-peperangan itu semuanya berasal dari masjid. Dulu ini Nabi Muhammad merintis pendidikan Islam. Biar tahu bapak-bapak. Makanya baca sejarah itu penting ya. Saat perang, maka ada orang-orang kafir yang kalah perang ditawan. Namanya tawanan perang. Saat itu mereka dibawa ke dekat Masjid Nabawi, diikat, dirantai Pak. Belum ada penjara Pak. Dirantai di dekat, apa itu namanya, tiang-tiang masjid. Nabi Muhammad tidak jahat kepada tawanan-tawanan perang. Enggak jahat Nabi Muhammad, enggak. Bukan disiksa, bukan. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, intinya, kalau kalian ingin merdeka, pulang ke kampung kalian, ke keluarga kalian. Ada syarat. Apa syaratnya? Kalian yang bisa baca tulis, ajari anak-anaknya umat Islam untuk bisa baca dan tulis. Oh, ini orang kafir Quraisy yang pandai baca. Mau Pak. Tawanan perang ini. Orang ditawan perang lebih senang mana sama merdeka? Pasti lebih memilih
Tapi ada syarat, ajari anaknya umat Islam. Maka dikumpulkanlah beberapa anak-anak umat Islam, diajari belajar baca tulis. Yang sudah bisa lolos, maka Nabi Muhammad mengatakan, kamu tawanan sebagai guru, maka kamu boleh pulang. Itu perhatian Nabi Muhammad terhadap pendidikan anak-anak. Di mana beliau lakukan? Di sentralnya di Masjid Nabawi. Begitu Pak. Loh, kalau semua masjid, DKM masjid berpikir seperti Nabi Muhammad, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan lain-lain, semuanya menjadikan masjid sebagai sentral pergerakan Islam, luar biasa. Makmur itu Pak, masjid Pak. Makmur, bukan masjidnya, masyarakatnya makmur, ada berkah dalam kehidupan. Hanya masalahnya kita kan tidak begitu. Masjid hanya tempat sholat. Betul ya? Masjid hanya tempat sholat. Apalagi kalau sholat Jumat rame, alhamdulillah. Saya tanya subuh berapa sof Pak? Kalau subuh berapa sof? Subuh lumayan ini banyak. Nanti zuhur tambah kurang lagi tuh. Asar nggak ada yang datang Pak. Yang ada cuma 2. Apa? Bilal sama imamnya. Dan Bilal ini rangkap jabatan. Rangkap jabatannya sudah jadi Bilal, jadi makmum lagi. 2 orang toh. Ini nasibnya masjid zaman sekarang, betul. Sayang sekali ya. Bukan menjadi sentral pergerakan Islam. Andai kata setiap masjid dan DKM-nya, pengurusnya itu berpikir yang seperti itu, wah luar biasa ini. Berapa masjid kita bangun? Banyak. Hanya saja bangunan, isinya yang nggak ada, Pak. Sekian banyak loh, saya melihat, mohon maaf bahasa canda saya, sekian banyak yang hadir itu loh, camat semua nih yang saya lihat, Pak Camat dan Bu Camat ini yang saya lihat. Apa? Calon mati, sudah tua-tua. Mana remajanya? Nggak ada Pak, remajanya nggak ada Pak. Camat semuanya, calon mati. Ada yang usianya 70, ada yang usianya 60. Ya, betul Bu. Itu umat Islam. Kalau sudah tua, ya ala kulli hal sudah tua, mendekat ke masjid, lumayan kita katakan alhamdulillah. Sekarang ada orang sudah tua, usianya 70 tahun, ibu-ibu, suruh jilbab enggak mau, maunya berkonde lagi. Murtad. Naudzubillah min dzalik, pindah agama. Gitu diumumkan di media sosial. Kita yang di sini, orangnya di mana, kita bisa tahu. Murtad bangga, naudzubillah min dzalik. Kita ini kan tidak begitu. Karena itu mari, ayo kita ajak anak-anak kita senang kepada masjid, remaja kita juga senang kepada masjid. Jadi masjid itu betul-betul makmur. Kasihlah apa ya yang bisa menyenangkan anak-anak ya, termasuk kalau ada permainan tapi yang permainan tidak melanggar syariat. Misalnya di belakang saya itu ada mandi bola, begitu mestinya ya. Anak-anak kalau kecil itu taruh satu tempat, kasih ruangan khusus ada mandi bola, biar aja mereka mandi bola di sana, tapi dekat-dekat masjid, begitu ya. Anak remaja, apa? Enggak tahu, mungkin di sini bisa ada slide atau bikin film, tapi isinya adalah film perjuangan. Mulai dari filmnya para nabi, kan ada sekarang. Ada filmnya para sahabat, ada filmnya pejuang seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Wah, rame Pak. Tapi takmir masjid kan tidak berpikir begitu. Ada lagi ini mumpung membangun ini ya, membangun saya nggak tahu di mana wilayahnya. Kalau bisa ada ruangan khusus untuk anak-anak, mungkin di atas sana ini kan rencana dibangun ya. Pak, dikasih ruangan khusus anak-anak, kasih AC. Biar anak-anak kecil-kecil itu kalau sholat Jumat masuk di situ ber-AC. Bapak-bapak jangan iri, jangan. Ber-AC Pak di sana, tapi di dalam masjid. Di ber-AC bila perlu ini seperti studio rekaman sehingga suaranya kedap suara. Jadi kalau rame biar aja mereka rame, asik mereka ber-AC. Tapi kan masjid. Kita kan enggak, kita ini orang tua pelit sama anak-anak. Apa anak kecil kasih apa? AC, kita yang tua-tua yang sholat gak khusyuk, panas. Masalahnya kalau anak kecil-kecil gak boleh ke masjid, besok-besok bapak mati, siapa melanjutkan? Dan tidak pernah terpikirkan oleh hampir seluruh DKM masjid memikirkan kemaslahatan anak kecil-kecil.
Gimana mereka senang ke masjid tapi tidak mengganggu suaranya tatkala mereka rame. Kok rame? Wong anak, Pak. Jangankan anak kecil, ibu-ibu aja sebagian tempat kalau ngaji penceramahnya satu. Akhirnya penceramahnya suruh mendengarkan karena ibu-ibu ngomong sendiri, Pak. Betul ibu-ibu? Apalagi kalau arisan, Bu ya. Ibu-ibu arisan sudah mengundang penceramah, Pak. Penceramah suruh dengerin ibu-ibu yang rame. Apalagi anak kecil. Nah, jadi kita harus realistis. Berpikir realistis. Oh, kalau gitu saya bangunkan di sana. Kadang-kadang ada begitu, betul. Bangun, itu untuk bapak-bapak. Akhirnya masjid pada saat tertentu nggak ada anak-anak kecil. Begitu kita meninggal dunia, sudah lepas itu masjid. Begitu. Tapi kalau disetting sedemikian rupa, bila perlu beli rumah sana. Dibeli itu Pak rumah Pak. Buat apa? Khusus untuk anak-anak kecil usia berapa lah ya, nggak tahu nanti dirembukan ya, 15 tahun ke bawah. Sudahlah, nggak apa-apa. Warna di situ main game. Ya namanya anak Pak. Daripada nggak ke masjid sama sekali. Betul. Tapi nggak ganggu kegiatan masjid. Sudah sana aja, kasih AC. Begitu cara berpikir. Ya, kalau itu dilakukan tentu pasti ada pengontrolan. Kan begitu. Insya Allah masjid jadi makmur. Begitu. Nah, kembali lagi bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, mumpung ini Masjid Al-Muttaqin sedang membangun. Mari saya pesan dipikirkan ya, nanti tidak tahu ada ruangan khusus gitu ya bagi anak-anak kecil agar apa? Anak-anak kita ini nyaman pergi ke masjid tapi tidak mengganggu kegiatan masjid. Ya, ini juga dipikirkan dan mudah-mudahan kalau suatu saat saya diundang lagi ke tempat ini, masjid sudah jadi, Pak. Ya, mudah-mudahan begitu ya. Dan kalau saya datang ke sini lagi, saya tengok, saya tanya, Pak Tamir, mana tempat anak-anak saya itu, mana itu? Akan saya tagih gitu ya. Ya betul-betul disetting sedemikian rupa menjadi kemakmuran masjid. Insya Allah dengan demikian kita dicatat oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang mencintai masjid. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata canda saya yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga mohon doa. Dari ini insya Allah saya akan menyeberang nanti atau jam 3 ke Batam, kemudian dari Batam 2 hari kemudian pulang. Saya sudah hampir setengah bulan ini di Kalimantan, ke Batam, ke Karimun, ke Batam lagi baru pulang ya. Keluarga sudah menunggu, ini sudah telepon-telepon ini. Mohon doa, mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah SWT. Itu saja, hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.